Hai teman-teman semua, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai parsing pada compiler yang kita akan mulai dengan introduction kepada compiler itu sendiri. Kemudian kita akan bahas mengenai perbedaan top-down parsing dengan bottom-up parsing secara general. Dan terakhir kita akan melihat tipe-tipe parser pada top-down parsing itu ada apa saja. Yuk kita lihat bersama. Diharapkan akhir dari sesi ini, teman-teman nantinya bisa mengetahui dengan lebih jelas apa itu parser di dalam compiler design. Seperti yang kita ketahui, salah satu tahapan pada compiler itu ada yang namanya syntax analyzer. Nah, syntax analyzer ini tugasnya adalah membuat struktur sintaksis dari source code yang sudah ada. Nah, biasanya bentuknya adalah dalam bentuk parse tree, atau yang kita sebut dengan syntax tree. Nah, syntax analyzer inilah yang kita juga kenal sebagai parser. Ketika kita mau mengecek apakah input atau source code yang diberikan itu sudah benar atau belum, maka kita akan melakukan pengecekannya itu berdasarkan tata bahasa bebas konteks yang sudah ada, atau yang kita sebut juga dengan context free grammar. Di sini kita akan singkat sebagai CFG. Jadi, tugasnya parser adalah untuk mengecek apakah sumber program atau input sudah memenuhi aturan produksi atau grammar yang sudah diberikan atau belum. Nah, CFG sendiri memberikan spesifikasi sintaksis yang tepat dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Jadi, semua aturan mengenai grammar dari bahasa pemrograman akan kita tuliskan di dalam konteks free grammar. Nah, perancangan tata bahasa ini biasanya merupakan tahapan awal dari perancangan sebuah compiler, karena nantinya kita nggak bisa melakukan pengecekan apakah sintaks dari program kita tuh sudah sesuai atau belum dengan aturan bahasa pemrogramannya. Kalau kita nggak punya aturannya, maka itu kita pasti selalu ada yang namanya konteks free grammar. Nah, contoh di sini, contoh satu ini merupakan konteks free grammar untuk perhitungan aritmatika. Jadi kita coba lihat di sini ada simbol E. E ini bisa diderivasi menjadi E plus E, atau E minus E, atau E kali E, atau E bagi E, atau minus E, atau bisa juga E diderivasi menjadi buka kurung, E tutup kurung, bisa juga E diderivasi menjadi ID. Nah, ini adalah aturan bahwa kalau mau membuat perhitungan aritmatika, maka kita bisa menggunakan aturan produksi yang ada di sini. Nah, tugasnya parser itu apa? Tugasnya parser itu akan membuat syntax tree untuk mengecek apakah inputnya itu sudah bisa atau sudah sesuai dengan konteks free grammar-nya atau belum. Nah, parse tree-nya biasanya dalam bentuk seperti ini. Contoh, kita punya input adalah minus, buka kurung, ID plus ID. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari parse tree-nya adalah mulai dari E, start simbolnya kita, kemudian kita akan pilih aturan untuk minus. Ya. Kemudian akan diderivasi kembali E yang berikutnya, menjadi pilihan yang berikutnya yaitu buka kurung, E tutup kurung. Kemudian E diderivasi lagi menggunakan pilihan karena input kita adalah plus, maka kita akan memilih aturan yang E plus E. Kemudian terakhir E akan diderivasi menjadi ID dan ID. Nah, ini adalah contoh hasil dari parsing. Jadi kita akan membuat pohon sintaks dari sebuah input yang diberikan. Tentunya syntax tree ini akan disesuaikan dengan aturan grammar yang memang sudah ada. Nah, kalau kita lihat secara general, maka cara kerja parser itu dia akan menerima token dari tahapan sebelumnya, yaitu si lexical analyzer, kemudian dia akan menghasilkan yaitu parse tree. Jadi, item terkecilnya adalah si tokennya tersebut. Kategori dari parser itu sendiri ada dua. Di sini kita akan bahas top-down parsing, kemudian ada bottom-up parsing. Top-down parsing itu, ketika kita mau bikin syntax tree-nya, maka parser akan membuat dari atas ke bawah. Artinya dia akan mulai dari root-nya dulu, kemudian baru derivasi sampai mencapai leaf node-nya. Kalau bottom-up parsing itu kebalikannya.
Jadi, syntax tree-nya itu dibuat dari bawah ke atas, mulai dari leaf node-nya dulu, baru sampai ke induknya atau ke akar dari pohon sintaksnya tersebut. Untuk pembacaan inputnya tetap sama, baik bottom up ataupun top down parsing. Mereka sama-sama memindai atau membaca inputnya itu dari kiri ke kanan. Dan pembacaan tetap dilakukan satu simbol, satu persatu seperti itu.